Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Siregar dengan NIM 4233151003 dari kelas PIPA 23A dengan dosen pengampu Dr. M. Irfan, SPD, MON. Dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dari buku Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanah pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membangun waktu serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Para mahasiswa yang merupakan kaum intelektual biasa disebut agen perubah atau agen of change. Sangat perlu untuk memahami Indonesia, berkepribadian Indonesia, dan memiliki rasa kebanggaan akan tanah airnya Indonesia. Nah, yang kedua, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Di mana pendidikan kewarganegaraan ini dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, definisi pendidikan sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancana untuk memajukan suasana belajar dan proses pembelajaran atau peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan super, ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di mana itu dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah asing civic education. Didik B. Arif mengumumkan selain istilah civic education pada istilah lain mengenai ditunjukkan sebagai pendidik kewarganegaraan, yaitu civics atau citizenship education atau education for citizenship. Istilah civic merupakan konsep yang bukan berasal dari negara kita, mereka dari bahasa Indonesia, atau etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu civicus yang diartikan atau penduduk dari sebuah kota dalam bahasa Latin polis. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran berusaha untuk membangun civic skill dan civic disposition peserta didik sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan dapat terwujud. Nah, civic knowledge ada materi substansi atau pengaturan berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya didekati oleh warga negara. Aspek ini mencakup kemampuan akademik, keilmuan di rumah makan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Nah, mengapa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bersifat multidisipliner? Nah, yang ketiga itu adalah landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, atau ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi disebut juga dengan a guiding principles atau prinsip yang menuntun. Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan, atau sila ke-1 rasa kemanusiaan, sila kedua rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa, pada sila ketiga selalu mengutamakan bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, sila keempat, dan menjunjung nilai keadilan, yaitu sila kelima. Yang yang kedua, landasan ilmiah. Setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat agar berguna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman di masa yang akan datang. Nah, untuk itu sangat diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau spiritual, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai kepribadian budaya bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air, nasionalisme, berkepribadian Indonesia berlangsung Pancasila dan Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia 1945. Nah, yang ketujuh adalah landasan yuridis atau hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945. Pasal 31 ayat 5, amandemen keempat yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Salah satu saja sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Salah satu cara untuk mewujudkan bela negara tersebut yaitu dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang keempat, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 atau KPT 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Nah, ini adalah poin yang keempat, yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Kosai Dejari adalah sebagai berikut. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional. Secara khusus, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan di atas melalui musyawarah mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila saya ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.